Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, amin. Dan saat ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan bukan untuk meminta sesuatu, tetapi kita ingin menyenangkan hati Tuhan, amin. Sebagai tanda iman kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhanlah perisai kita, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah gunung batu, kota benteng keselamatan kita, amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang menopang hidup kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang Tuhan hidupku. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
pada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saat ini di dalam program Belian Kecil, percaya bahwa segala anugerah Tuhan yang baik sudah disediakan buat setiap kita, dan biar kita menjadi agen-agen kebaikan ya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Saat ini kembali kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau kembali meneguhkan iman kami kembali menguatkan hati kami, untuk terus kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Mari Bapa, layakkan kami, tahirkan setiap kami siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama saja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Nanti di episode berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kebenaran firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi latar belakang ceritanya adalah Elisa itu adalah dianggap sebagai satu leader, satu pemimpin dari rombongan nabi-nabi di kala itu karena dia menggantikan Elia. Dan tiba-tiba ada seorang istri dari salah seorang nabi yang dipimpin oleh Elisa mengadukan masalah hutang piutang. Di sini yang saya mau sampaikan adalah bahwa ada sesuatu kontradiksi Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia mengatakan, istri dari nabi ini mengatakan bahwa suaminya seorang istilahnya ya anak buah lah dari Elisa, itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi di sisi lain tiba-tiba si istri ini mengatakan suaminya ini meninggalkan hutang yang saya rasa jumlahnya nggak sedikit. Kenapa tidak sedikit? Karena si pemberi hutang mau mengambil anak-anaknya, tentu jumlahnya besar. Kalau jumlahnya sedikit mungkin dia nggak akan meminta anak-anak yang terjadikan budak Bapak Ibu Saudara terkasih. Jumlahnya cukup besar. Saya kemudian merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa iya ya, kenapa seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, bahkan seorang nabi, mungkin kalau saat ini seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang evangelis, seorang pelayan Tuhan seperti saya dan beberapa rekan-rekan saya, kenapa bisa terlibat utang piutang dalam jumlah yang cukup besar sampai nggak bisa ngelunasin sampai dia meninggal? Sehingga seharusnya seorang yang takut akan Tuhan itu mewariskan sesuatu yang positif kepada istri dan anak-anaknya, tetapi yang dia wariskan adalah masalah hutang piutang. Jawabannya cuma satu Bapak Ibu. Kurangnya pengendalian diri. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan sekalipun, sebagai hamba Tuhan sekalipun, seorang pendeta sekalipun, seorang evangelis dan lain sebagainya, seorang rohaniwan sekalipun, kita ini cuma manusia biasa. Dan itu masih memungkinkan kita, sangat-sangat mungkin kita jatuh dalam dosa. Dan salah satunya dosa kurang pengendalian diri. Di dalam pembahasan kita saat ini adalah di bidang finansial, di bidang keuangan. Amin. Oleh karena itu, bukanlah sesuatu hal yang bukan suatu hal yang aneh gitu Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita banyak mendengar pelayan-pelayan Tuhan mengalami kesulitan ekonomi. Karena memang sebagian besar dari kita kadang-kadang kita kurang pengendalian diri. Kita lebih memenuhi keinginan kita daripada kebutuhan kita. Seringkali kita ini secara tidak langsung pada saat Tuhan mulai pakai kita, pada saat Tuhan mulai berkati kita pakai berkat Tuhan bukan untuk memenuhi kebutuhan kita atau untuk pekerjaan Tuhan, tetapi kita pakai berkat Tuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Bahkan di masa pandemi kemarin,
Berapa banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mereka kesulitan keuangan, akhirnya apa? Terpaksa ada kendaraan mereka, aset mereka harus disita oleh pihak yang berwenang. Mobil mereka harus ditarik oleh pihak leasing. Karena memang seringkali kita ini jatuh itu karena memang kurangnya pengenalan diri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berikan contoh simpel seperti ini. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, seharusnya kita mengikuti cara hidup, gaya hidupnya siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hidup dalam kesederhanaan. Tapi banyak dari kita pada saat Tuhan mulai pakai kita lupa diri. Amin. Seharusnya kita cukup untuk naik sebuah mobil Avanza lah contohnya lah. Tetapi ketika Tuhan mulai berkati kita, mulai pakai kita ke tempat-tempat yang di mata manusia ada tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat yang luar biasa, kita berpikir sudah saatnya kita mengupgrade kendaraan kita. Kita ganti dengan Innova. Wah, begitu pakai Innova Tuhan berkati dan sebagainya, kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan berkatin kita itu untuk kita pakai untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Akhirnya kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan Fortuner. Masuklah masa pandemi, dijebret. Tiba-tiba pelayanan habis. Kenapa? Karena otomatis gereja tutup. Nggak boleh ibadah onsite. Semuanya harus dilakukan secara online. Otomatis kalau secara online, penghasilan berkurang. Berapa banyak jadwal-jadwal hamba Tuhan termasuk saya pribadi yang akan di-cancel. Pada waktu itu saya ingat banget ada beberapa pelayanan sebelum pandemi dan saya udah mulai hitung-hitungan sama Tuhan dan jumlahnya cukup lumayan besar itu. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan kami sekeluarga. Tetapi tiba-tiba karena pandemi semua di-cancel, Bapak Ibu. Zong, nggak ada penghasilan sama sekali. Akhirnya apa? Cicilan jalan terus, penghasilan mandek. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh dunia ini adalah pinjaman online. Dan bunganya sangat mencekik leher kita. Amin. Ini yang dialami oleh hamba Tuhan ini, oleh nabi ini yang dialami itu seperti itu. Bahkan sampai dia meninggal utangnya masih belum lunas. Tuhan ingatkan setiap kita, Tuhan tegur setiap kita. Hati-hati dengan masalah keuangan. Waspada dengan masalah keuangan. Bijaklah mengelola keuangan kita. Saya sendiri pun juga merupakan salah satu korban dari sebuah investasi bodong, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu saya lakukan karena saya berpikir dengan investasi ini saya bisa sekolahkan anak saya, dapat lain sebagainya, dengan penghasilan yang luar biasa, dengan return yang cukup besar waktu itu. Tetapi ternyata investasinya bodong. Dan duit kami sekeluarga hilang begitu saja. Mengerikan kan? Karena apa? Kita kurang berhikmat dalam mengelola keuangan. Itu yang seringkali dialami oleh setiap kita. Tapi ada satu hal yang luar biasa, ada satu jalan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh istri dari almarhum Nabi ini. Oleh karena itu penting sekali nih buat istri-istri, buat pasangan-pasangan, entah istri entah suami, pada saat pasangan kita jatuh dalam satu dan lain hal, entah hal keuangan, hal apapun lah, ekonomi dan lain sebagainya. Kita sebagai pasangan di dalam Tuhan, kita harus mengingatkan, kita harus menolong. Kita akan Tuhan pakai untuk memberikan jalan keluar yang luar biasa. Apa jalan keluar yang Tuhan berikan? Istri dari almarhum Nabi ini, dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Elisa, yang merupakan perwakilan Tuhan. Oleh karena itu, sekalipun masalah kita adalah akibat kesalahan kita, akibat kebodohan kita, akibat daging kita, jangan datang ke tempat lain. Jangan coba selesaikan dengan kekuatan kita. Saya yakin, Nabi ini pada waktu dia mengalami masalah ekonomi, dia mencoba menyelesaikan dengan kekuatannya dia. Bukan dengan hikmat Tuhan, bukan dengan anugerah Tuhan, sehingga justru dia terlibat utang piutang yang cukup besar jumlahnya. Tetapi sang istri, karena memang udah kepepet, udah di titik nadir, udah nggak bisa apa-apa. Nah ini sering kali Tuhan juga izinkan setiap saudara dan saya Tuhan bentuk, Tuhan paksa sampai kita ke titik nadir, sehingga kita tidak bisa mengadakan apapun di dalam kehidupan kita selain Tuhan sendiri. Seringkali kita begitu, kita tunggu kepepet dulu, kita tunggu hancur lebur dulu, kita tunggu nggak bisa apa-apa, kita sampai kita menggap-menggap, kita nggak ngerti mau gimana, baru kita datang sama Tuhan. Seharusnya dari awal kita datang sama Tuhan, tapi selalu kita lupa sampai harus mengalami titik nadir dulu. Kita datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sejak dari perjanjian lama Tuhan tidak berubah kasih-Nya kepada saudara dan saya. Apapun masalahmu, apapun problemmu, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, kalau kita datang sama Tuhan, pasti ada solusi. Pasti ada jawaban yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita.
Ini pun dilakukan oleh istri sang nabi. Dia datang kepada Elisa. Dia minta tolong sama Elisa, gimana caranya ini? Mungkin di satu sisi dia berharap Elisa meminjamkan dia uang dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, kalau Bapak Ibu baca satu perikop ini yang nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Singkat cerita, Tuhan tolong dia melalui Elisa. Tuhan tolong istri dari nabi ini yang sudah meninggal, nabinya. Tuhan tolong dia dengan luar biasa. Bahwa pada akhir tidak hanya bisa melunasi hutangnya, tetapi Tuhan limpahkan, dia bisa hidup dari kelebihan berkat yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupannya. Amin. Saudara, hari ini Tuhan menunggu saudara dan saya. Jangan sampai kita mengalami teknologi dulu baru kita datang kepada Tuhan. Pagi ini datang sama Tuhan. Sampaikan apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Dan percaya ada jalan keluar yang luar biasa Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Udah jangan pikir lagi deh, minta tolong sama manusia, minta tolong sama teman. Malah hasil akan semakin buruk Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi percaya dalam Tuhan ada kemenangan. Firman Tuhan pagi ini sudah membuktikan kalau kita datang ke tempat yang tepat, kita akan mendapatkan jawaban yang tepat. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saya pun mengalami hal yang dialami sama oleh seperti istri Nabi ini. Bukan utang piutang, tetapi saya mengalami masalah ekonomi karena saya butuh sejumlah uang untuk menyelesaikan sebuah urusan. Dan terus terang, jumlah uang yang saya miliki di rekening saya nggak bisa cukup sama sekali. Terpikir sama saya untuk saya minta tolong pada keluarga saya, kepada saudara saya, kepada teman saya yang saya rasa memiliki ekonomi yang jauh lebih baik daripada saya. Tetapi entah mengapa di momen itu Tuhan bawa saya masuk dalam hadirat dan saya berdoa agar saya tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan buat saya. Singkat cerita, waktu untuk urusan itu sudah hampir tiba dan dananya masih belum ada, saya cuma doa dalam doa aja. Tiba-tiba seorang sahabat dekat saya, beberapa waktu yang lalu dia ingin memesan sebuah barang dari saya, yaitu saya bantu teman saya untuk jualan keripik Bapak Ibu Saudara terkasih, dan dia mau pesan tapi tiba-tiba nggak jadi. Tiba-tiba tidak jadi, saya nggak tahu kenapa, saya juga udah lupa. Tetapi di waktu yang di injury time, tiba-tiba teman saya ini hubungin saya, dia pesan keripiknya. Dia pesan keripiknya dan saya juga nggak ceritakan masalah keuangan saya. Buat apa? Karena saya mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dia. Walaupun saya tahu dia bisa tolong saya, tapi saya nggak mau. Saya percaya sama Tuhan saya. Singkat cerita, dia pesan keripiknya dan tiba-tiba yang saya kaget, dia membayar saya sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk saya menyelesaikan urusan saya, untuk menyelesaikan masalah saya. Di situ saya kaget dan saya menyadari betapa Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahwa hidup kita itu memang sudah seharusnya kita ini totalitas di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan siapapun, bukan kekuatan kita. Dan dahsyatnya lagi, ternyata urusan itu pun Tuhan selesaikan dengan caranya Dia yang ajaib, sehingga saya malah nggak mengeluarkan biaya sama sekali, Bapak Ibu. Itu saya kaget. Saya kaget, saya kagum, dan saya semakin hormat, takut, dan segan, dan semakin mengasihi Tuhan saya. Iman saya semakin dibangkitkan. Dan saya berharap nggak hanya saya aja mengalami, tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih juga mengalami hal yang sama. Pada saat engkau mengalami masalah, datanglah ke tempat yang tepat. Karena di situ ada solusi dan jawaban. Siapa tempat yang tepat itu? Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, bersama Dia ada kemenangan, ada jalan keluar, ada terobosan. Di episode berikutnya kita akan membahas kelanjutan dari kisah ini, karena sangat menarik Bapak Ibu. Bagaimana dahsyatnya Tuhan menolong si istri dari Nabi ini. Dan Tuhan yang sama akan menolong setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami tahu Engkau Allah yang baik buat kami, Engkau yang mencintai, mengasihi kami. Apapun keberadaan kami hari ini, masalah apapun kami alami, kami percaya kami sudah mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Ajar kami untuk sabar menanti waktunya Tuhan, untuk mengikuti proses dan kehendak Tuhan, mengikuti apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, menyaksikan konten ini.
Setiap mereka yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berkati. Mulai sakit penyakit, kami percaya Tuhan adalah Tuhan penyembuh, Jehovah Rafa buat setiap kami. Yang ada pergumulan keluarga, permasalahan keluar, Tuhan berikan jalan keluar terbaik buat setiap kami. Kami percaya di dalam tangan Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan, tidak akan pernah mengalami masalah persoalan kehidupan di dalam kehidupan kami yang tidak ada jalan keluarnya. Karena kami tahu Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup dalam kehidupan kami. Karena kalau Engkau sudah mati buat kami, Engkau sudah menderita buat kami, Engkau sudah bangkit buat kami, dan bahkan naik ke surga buat kami, apalagi yang kami perlukan, butuhkan, pasti sudah Tuhan cukupkan semuanya. Mampukan kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, agar kami bisa memiliki pengendalian diri yang benar dan tepat, sehingga kami bisa menyesuaikan kehidupan kami seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengasihi Tuhan, bangsa yang mencintai Tuhan, dan damai sejahtera kemakmuran nyata buat Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan sendiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari malam kami cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memperluas daerah kami, dan tangan-Mu sudah menyertai kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, kami sudah berucap syukur. Kami terima berkat yang besar dari Bapa yang mengasihi kami, kasih karunia dalam Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya Kudus menyertai, memberkati, membimbing kami saat ini, esok, dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami. Tuhan Yesus Kristus, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami nantikan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, kami berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jehovah Immanuel.